Pernahkah Bapak merasa dulu badan rasanya bugar, semangat tinggi, dan selalu siap melakukan apapun? Tapi sekarang, meski makan masih banyak, tidur cukup, entah kenapa tenaga terasa berkurang dan semangat itu perlahan menghilang. Banyak pria mengira itu wajar karena faktor umur. Padahal tidak selalu begitu. Saya, Dr. Indri, sering sekali mendengar pasien berkata, "Dok, saya nggak tahu kenapa, tapi rasanya tubuh saya nggak sekuat dulu." Dan menariknya, hampir semua yang datang dengan keluhan serupa ternyata punya satu kesamaan. Mereka punya kebiasaan kecil yang tanpa disadari justru melemahkan kekuatan tubuhnya sendiri. Tapi kabar baiknya, kabar yang mungkin belum banyak Bapak tahu, vitalitas pria bisa kembali kuat bahkan di usia 60-an sekalipun. Bukan dengan obat, bukan juga dengan suplemen mahal, tapi dengan beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau Bapak merasa tubuh mulai kehilangan tenaga dalam, jangan dulu panik. Karena di video kali ini, saya akan membongkar 5 kebiasaan sehari-hari yang bisa membantu mengembalikan kekuatan alami pria dengan cara yang sehat, aman, dan alami. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak, saya tahu tidak ada yang suka mendengar kata menurun, apalagi kalau itu berkaitan dengan vitalitas dan kekuatan tubuh. Tapi faktanya, hampir semua pria akan mengalami perubahan fisik alami seiring bertambahnya usia. Saya masih ingat salah satu pasien saya, Pak Rahman, 57 tahun. Waktu pertama kali datang, beliau terlihat sehat, rajin jalan pagi, berat badan ideal, tapi wajahnya murung. Setelah saya tanya, ternyata beliau merasa tenaga dalamnya menurun. Ia bilang, "Dok, rasanya bukan cuma badan yang capek, tapi juga semangat yang pelan-pelan hilang." Cerita Pak Rahman itu sebenarnya sangat umum. Banyak penelitian, termasuk dari Harvard Men's Health Watch dan National Institute on Aging atau NIEA, menjelaskan bahwa penurunan hormon testosteron bisa terjadi mulai usia 40 tahun. Kadar hormon ini bisa menurun sekitar 1% setiap tahun, menyebabkan tubuh kehilangan massa otot, energi berkurang dan vitalitas ikut melemah. Namun hormon bukan satu-satunya penyebab. Ada banyak faktor lain yang sering tidak disadari. Kurang tidur. Studi dari University of Chicago menemukan bahwa pria yang tidur kurang dari 5 jam per malam memiliki kadar testosteron 10 hingga 15% lebih rendah dibanding yang tidur cukup. Stres kronis. Saat stres, tubuh menghasilkan hormon kortisol yang bisa menekan produksi testosteron dan menurunkan gairah. Pola makan modern. Konsumsi tinggi gula, makanan olahan dan lemak jenuh bisa mempercepat penurunan fungsi pembuluh darah, termasuk yang berperan dalam sirkulasi ke organ vital pria. Saya sering bilang pada pasien, kekuatan pria itu bukan hanya soal fisik, tapi juga keseimbangan antara pikiran, hormon, dan gaya hidup. Banyak pria di usia lanjut justru terlihat lebih kuat karena mereka menjaga pola hidupnya dengan bijak. Bukan karena mereka muda, tapi karena mereka paham cara memelihara tubuhnya. Sayangnya, banyak yang menganggap remeh perubahan kecil, misalnya cepat lelah, sulit fokus, atau mulai jarang merasa bersemangat di pagi hari. Gejala ini sering dianggap wajar karena faktor usia, padahal bisa jadi itu sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan hormon penting, aliran darah menurun, atau metabolisme mulai melambat. Menariknya, penelitian terbaru dari European Journal of Endocrinology menyebutkan bahwa pria yang aktif berolahraga ringan 4-5 kali seminggu dapat mempertahankan kadar testosteron 20-30% lebih tinggi dibanding yang jarang bergerak. Artinya, penurunan itu bukan nasib, tapi akibat. Dan kabar baiknya, akibat bisa dicegah jika tahu caranya.
Saya juga teringat dengan pasien lain. Pak Budi, 63 tahun, pensiunan guru yang dulu mengira dirinya sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Setelah saya bantu ubah rutinitasnya, memperbaiki pola tidur, sedikit latihan pernafasan dan menambah makanan sehat seperti alpukat dan telur rebus, 3 bulan kemudian, beliau datang dengan senyum lebar. Beliau berkata, "Dok, rasanya badan saya hidup lagi. Saya jadi semangat olahraga dan kerja di kebun." Cerita itu membuktikan bahwa kekuatan pria itu bukan hilang, tapi hanya tertidur karena gaya hidup yang kurang tepat. Tubuh sebenarnya punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri jika diberi kesempatan dan nutrisi yang benar. Jadi, sebelum berpikir untuk mencari solusi instan, mulai dulu dari memahami penyebabnya. Karena dengan tahu penyebab, kita bisa tahu arah perbaikannya. Di bab berikutnya, saya akan jelaskan kebiasaan sederhana pertama yang bisa membantu membangkitkan kembali energi laki-laki yang mungkin selama ini tertidur. Dan kabar baiknya, bisa dilakukan tanpa obat, tanpa alat, cukup di rumah. Setelah kita tahu penyebab utama menurunnya vitalitas pria di usia lanjut, sekarang mari kita bahas langkah pertama yang bisa membantu membangkitkan kembali energi itu. Dan kabar baiknya, Bapak tidak perlu alat khusus, suplemen, atau pergi ke gym. Cukup dengan gerakan tubuh yang teratur. Saya sering bilang pada pasien saya, kalau tubuh berhenti bergerak, maka perlahan semua sistem di dalam tubuh ikut melemah. Contohnya, waktu saya menangani Pak Rahman, pasien yang saya ceritakan di bab sebelumnya. Dulu, beliau bekerja aktif, sering naik motor keliling kota. Tapi setelah pensiun, aktivitasnya hanya duduk di rumah sambil menonton TV. 3 tahun kemudian, beliau mulai sering mengeluh cepat lelah, tekanan darah naik, dan berasa tenaganya hilang. Saat saya sarankan untuk mulai jalan kaki setiap pagi 20 hingga 30 menit, reaksinya sempat ragu. Tapi saya yakinkan, menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, pria yang rutin berjalan kaki cepat 30 menit setiap hari memiliki risiko disfungsi metabolik 30% lebih rendah dibanding yang jarang bergerak. Dan hasilnya apa? Dalam waktu 2 bulan, wajah beliau terlihat lebih segar, tidurnya lebih nyenyak, dan stamina mulai kembali. Gerakan tubuh sederhana seperti jalan cepat, peregangan, atau latihan ringan di rumah punya efek besar terhadap sirkulasi darah. Menurut Mayo Clinic, olahraga teratur bisa meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria, dengan cara memperkuat fungsi pembuluh darah dan menjaga elastisitas arteri. Banyak pria tidak sadar bahwa energi lelaki itu sangat bergantung pada aliran darah. Tanpa sirkulasi yang lancar, oksigen dan nutrisi tidak sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Bayangkan saja, seperti pompa air yang sudah lama tidak digunakan. Begitu dinyalakan, alirannya lemah, kadang tersumbat. Tapi setelah rutin dijalankan, tekanan air kembali normal. Begitu pula dengan tubuh kita. Latihan sederhana seperti jalan kaki cepat di pagi hari, naik turun tangga 10-15 menit, latihan pernafasan dalam, peregangan pinggul dan punggung bawah, bisa membantu memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan metabolisme, dan merangsang produksi hormon testosteron alami. Bahkan, penelitian di University of Texas menemukan bahwa olahraga aerobik ringan 4 kali seminggu dapat meningkatkan kadar testosteron hingga 20% dalam 3 bulan. Ini membuktikan olahraga bukan sekedar soal fisik, tapi juga mempengaruhi sistem hormon dan pembuluh darah yang berperan penting dalam vitalitas pria. Namun saya selalu ingatkan pada pasien lansia, jangan terburu-buru, mulailah dari yang ringan. Karena bagi tubuh yang sudah lama tidak aktif, memaksakan olahraga berat justru bisa membuat cedera.
Yang penting konsisten, bukan intens. Tubuh akan menyesuaikan diri secara perlahan, dan dalam waktu beberapa minggu, perubahan mulai terasa. Nafas terasa lebih panjang, tidur lebih nyenyak, dan perasaan lebih tenang. Menariknya, banyak pasien saya yang mengaku setelah rutin olahraga ringan, mereka merasa lebih mudah. Tidak hanya karena fisiknya membaik, tapi juga karena otak mereka menghasilkan lebih banyak endorfin, hormon bahagia yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Dan inilah kuncinya. Stres yang berkurang sama dengan hormon testosteron yang meningkat. Sebuah studi di Journal of Applied Physiology bahkan menyebutkan bahwa kombinasi antara aktivitas fisik ringan dan manajemen stres mampu memperbaiki performa fisiologis pria hingga 25% lebih baik dibanding hanya olahraga saja. Jadi, kalau Bapak merasa tubuh mulai kehilangan tenaga, cobalah mulai dari langkah kecil. Bangun pagi, hirup udara segar, gerakan tubuh, dan rasakan bedanya. Karena kekuatan sejati bukan datang dari suplemen atau obat mahal, tapi dari tubuh yang kembali hidup lewat kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan rutin dan penuh kesadaran. Di bab berikutnya, kita akan bahas kebiasaan kedua yang sering dianggap sepele, tapi punya pengaruh luar biasa terhadap vitalitas pria, yaitu pola makan dan nutrisi alami yang bisa membantu tubuh memproduksi energi pria secara maksimal. Setelah tubuh mulai aktif bergerak dan aliran darah membaik, langkah selanjutnya adalah memperhatikan apa yang Bapak masukkan ke dalam tubuh. Karena sekuat apapun tubuh kita bergerak, tanpa bahan bakar yang tepat, mesin itu tidak akan berjalan maksimal. Saya selalu mengingatkan pasien saya, apa yang Bapak makan hari ini adalah bentuk tenaga Bapak minggu depan. Itu juga yang saya sampaikan pada Pak Budi, pasien yang dulu sempat kehilangan semangat karena merasa tenaganya menurun. Ketika saya tanya, ternyata pola makannya tidak teratur. Sarapan hanya kopi dan roti manis, makan siang seadanya, dan malamnya sering mengonsumsi makanan cepat saji. Tubuhnya tampak sehat dari luar, tapi sebenarnya sedang kekurangan nutrisi penting yang berperan besar dalam produksi hormon dan sirkulasi darah. Menurut Harvard Health Publishing dan Cleveland Clinic, beberapa nutrisi yang sangat berpengaruh pada vitalitas pria antara lain adalah zinc, vitamin D, magnesium, lemak sehat, dan protein berkualitas. Zinc misalnya adalah mineral yang berperan penting dalam produksi testosteron. Kekurangan zinc terbukti menurunkan kadar hormon ini hingga 30% menurut riset dari Wayne State University. Zinc bisa ditemukan dalam makanan seperti telur, ikan, kacang almond, daging tanpa lemak, dan biji labu. Lalu ada vitamin D yang bukan hanya penting untuk tulang, tapi juga untuk sistem hormon pria. Studi di Hormone and Metabolic Research Journal menunjukkan bahwa pria dengan kadar vitamin D optimal memiliki testosteron lebih tinggi dibanding yang kekurangan. Itulah kenapa paparan sinar matahari pagi selama 10 hingga 15 menit setiap hari bisa menjadi obat alami tanpa biaya. Sementara itu, lemak sehat dari alpukat, ikan salmon, minyak zaitun, dan telur rebus membantu menjaga fungsi pembuluh darah tetap lentur dan tidak mudah tersumbat. Pembuluh darah yang sehat berarti sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital, menjadi lebih lancar. Saya juga menyarankan pasien untuk mengurangi makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Sebab, pola makan seperti itu bisa mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah, salah satu penyebab utama berkurangnya aliran darah yang berdampak langsung pada stamina pria. Bapak tahu tidak, ada satu penelitian menarik dari American Journal of Clinical Nutrition. Studi ini menemukan bahwa pria yang rutin mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam dan brokoli memiliki kadar nitrat alami lebih tinggi dalam darah. Nitrat ini kemudian diubah tubuh menjadi nitric oxide, senyawa penting
yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Bahasa mudahnya, makan sayur hijau sama dengan sirkulasi lancar, sama dengan tenaga pria lebih kuat. Selain itu, buah-buahan seperti pisang, semangka, dan alpukat juga mengandung zat alami yang membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah dan meningkatkan energi sel. Bahkan, semangka disebut oleh Texas A&M University sebagai Viagra alami karena mengandung citrulline, senyawa yang membantu memperlebar pembuluh darah secara alami tanpa efek samping. Saya masih ingat betul perubahan yang dialami Pak Budi setelah mengubah pola makannya. Beliau mulai rutin sarapan dengan telur rebus dan alpukat, makan siang dengan ikan dan sayuran, lalu ngemel kacang almond di sore hari. 2 bulan kemudian, wajahnya tampak lebih cerah, badannya tidak cepat lelah, dan katanya, "Dok, saya merasa seperti usia saya kembali 10 tahun lebih muda." Itulah bukti bahwa makanan bukan sekedar untuk kenyang, tapi juga untuk menyalakan kembali energi alami tubuh. Setiap kali Bapak memilih makanan, sebenarnya Bapak sedang memilih antara 2 hal, memperkuat tubuh atau memperlemahnya. Dan yang menarik, pola makan sehat tidak hanya bermanfaat untuk vitalitas, tapi juga menjaga jantung, otak, dan kadar gula darah tetap stabil. 3 hal yang sangat penting di usia 50 tahun ke atas. Jadi, mulai sekarang perhatikan piring makan Bapak. Isi separuhnya dengan sayuran berwarna, 1/4 dengan protein seperti ikan atau telur, dan 1/4 lagi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau kentang rebus. Tambahkan buah segar setiap hari dan jangan lupa minum cukup air putih. Tubuh yang sehat tidak dibentuk dalam semalam, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan dari pengalaman saya, pria yang mau memperbaiki pola makannya tanpa sadar sedang memperbaiki seluruh sistem tubuhnya, termasuk sistem yang menjaga kekuatan khas pria tetap menyala. Di bab berikutnya, saya akan bahas kebiasaan ketiga yang sering diabaikan, padahal efeknya luar biasa terhadap hormon dan energi tubuh, yaitu kualitas tidur dan pengelolaan stres. Bapak-bapak, setelah tubuh aktif bergerak dan asupan nutrisi mulai membaik, ada satu kebiasaan penting lain yang sering dianggap sepele, tapi justru punya pengaruh luar biasa terhadap kekuatan tubuh dan vitalitas pria, yaitu tidur yang cukup dan pikiran yang tenang. Saya tahu banyak pria usia 50-an ke atas yang sering berkata, tidur saya sedikit saja sudah cukup, Dok. Tua begini nggak bisa nyenyak lagi. Padahal justru di usia ini, tubuh Bapak butuh istirahat yang lebih berkualitas. Karena saat tidur, tubuh melakukan riset alami, memperbaiki jaringan otot, menyeimbangkan hormon, dan menurunkan kadar stres. Tanpa tidur yang cukup, semua sistem itu terganggu, termasuk sistem yang mengatur energi dan hormon testosteron. Menurut penelitian dari University of Chicago, pria yang tidur kurang dari 5 jam setiap malam mengalami penurunan kadar testosteron hingga 15% hanya dalam seminggu. Itu sebabnya banyak pria yang merasa cepat lelah, sulit fokus, atau kehilangan semangat padahal tidak sedang sakit. Tubuhnya hanya kekurangan waktu untuk memulihkan diri. Saya teringat dengan salah satu pasien saya, Pak Darto, 61 tahun. Beliau adalah pensiunan yang sangat aktif, tapi punya kebiasaan tidur larut malam. Sering menonton TV sampai tengah malam, lalu bangun pagi-pagi untuk jalan kaki. Hasilnya,
Tubuhnya tampak bugar, tapi dalam jangka panjang keluhannya mulai muncul. Sering pusing, emosi tidak stabil, dan stamina menurun drastis. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata kadar hormon testosteronnya rendah dan tekanan darahnya sedikit naik. Saya tidak langsung memberi obat, melainkan menyarankan beliau memperbaiki pola tidurnya. Tidur sebelum pukul 22.00, hindari layar ponsel sebelum tidur, dan biasakan relaksasi seperti tarik nafas dalam atau mendengarkan musik tenang. 2 bulan kemudian, wajahnya lebih segar, tidurnya lebih nyenyak, dan ia berkata, "Dok, baru kali ini saya sadar ternyata tidur itu obat paling murah tapi paling manjur." Dan memang benar, penelitian dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa tidur 7-8 jam setiap malam dapat meningkatkan kadar hormon testosteron, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan fungsi kardiovaskular. Selain tidur, faktor lain yang tidak kalah penting adalah mengelola stres. Stres kronis membuat tubuh memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. Masalahnya, kortisol dan testosteron saling berlawanan. Ketika satu naik, yang lain turun. Jadi, jika Bapak sering cemas, mudah marah, atau pikiran tidak pernah tenang, maka tubuh secara otomatis menekan produksi hormon pria. Menurut riset dari American Psychological Association, pria yang rutin melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi ringan, pernapasan dalam, atau berjalan di alam terbuka selama 15-20 menit per hari memiliki kadar testosteron lebih stabil dan sistem imun lebih kuat. Saya pribadi sering menyarankan pasien saya untuk mencari kegiatan tenang yang disukai. Bisa berkebun, membaca, atau sekedar duduk menikmati kopi di pagi hari sambil mendengarkan suara burung. Hal-hal sederhana seperti itu ternyata membantu otak memproduksi hormon endorfin dan dopamin, 2 zat alami yang membuat tubuh lebih rileks dan bahagia. Dan menariknya, ketika tubuh merasa bahagia, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, tekanan darah lebih stabil, dan hormon testosteron bekerja lebih optimal. Jadi, bukan hanya olahraga dan makanan yang penting, tapi pikiran yang damai juga bisa memperkuat tubuh pria dari dalam. Saya sering berkata kepada pasien saya, pria yang tenang pikirannya biasanya lebih kuat tubuhnya. Karena kekuatan sejati tidak hanya datang dari otot, tapi dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hormon. Bapak mungkin bisa makan makanan bergizi dan rajin olahraga, tapi kalau pikiran terlalu stres, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, mulai malam ini, coba beri tubuh kesempatan untuk beristirahat dengan layak. Matikan ponsel 1 jam sebelum tidur, hindari minum kopi setelah sore, dan ciptakan suasana kamar yang tenang. Dan jangan lupa, biasakan berdoa atau bersyukur sebelum tidur, karena hati yang tenang membantu tubuh memulihkan diri dengan sempurna. Jika 3 hal ini, gerak tubuh, makanan bergizi, dan tidur yang cukup dengan pikiran yang damai, dilakukan secara konsisten, maka tidak ada alasan vitalitas pria tidak bisa kembali kuat bahkan di usia 60 tahun ke atas. Karena tubuh manusia luar biasa, ia bisa beradaptasi, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatannya kembali selama kita mau menjaganya dengan cara yang benar. Di bagian penutup nanti, saya, Dr. Indri, akan memberikan pesan penting. Bagaimana ketiga kebiasaan sederhana ini bisa menjadi fondasi utama agar para pria tetap sehat, percaya diri, dan kuat hingga usia lanjut tanpa harus mengandalkan obat atau suplemen kimia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
itulah pembahasan kita hari ini tentang 5 kebiasaan sederhana yang bisa membantu menguatkan kembali vitalitas pria di usia lanjut. Ingat, tubuh itu ibarat mesin. Kalau dirawat dengan baik, usianya bisa panjang dan tenaganya tetap kuat. Mulailah dari hal kecil. Tidur cukup, makan bergizi, banyak bergerak, dan berpikir positif. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman agar semakin banyak orang tahu bahwa menjaga vitalitas di usia tua itu bisa dilakukan dengan alami. Dan jangan lupa, tulis kota asal Anda di kolom komentar, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya di channel Lansia Sehat Abadi. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menonton. Jaga tubuh, jaga hati, dan jaga semangat hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.